Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan nasihat dari Luqman Hakim, orang yang bijaksana. Ketika itu Luqman Hakim memberikan wasiat kepada anaknya, manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk dirinya, dan 1/3 untuk ulat. Nah, begitu menarik dan luar biasa mendalam daripada nasihatnya. 1/3 untuk Allah maksudnya adalah yaitu ruh manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tadinya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sejauh manapun kita melangkah, pergi, menghindar dari Allah, maka tidak akan pernah bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembalinya akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita akan menjaga ruh kita supaya tetap terarah kepada Allah, supaya kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, dalam keadaan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya di dunia ini, baik senang, susah, atau apapun yang dilakukan, dan ruh akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harus membawa iman dan Islam, harus membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun ternyata ada yang mencoba menghindar, mencoba pergi dari bagaimana tertuju kepada Allah, maka dia akan merasa hampa. Dia akan merasa yang namanya kosong hatinya, ya kosong jiwanya, yaitu ruhnya, karena dia diisi dengan kehidupan dunia yang gemerlap, kehidupan kesenangan yang sesaat, sehingga dia melupakan Allah. Maka ruhnya sebenarnya kosong, ruhnya hampa. Ini luar biasa sekali nasihatnya. Lalu yang kedua tentang 1/3 untuk dirinya. Yang dimaksud adalah amal. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, amal baik ataupun buruk, ya untuk dirinya sendiri, untuk kita sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi siapa yang berbuat kebaikan, ya dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan, dia pun akan mendapatkan keburukannya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun kebaikan, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar sekecil apapun kejelekan itu sendiri. Maka semuanya tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan ditemuinya, yang itu akan dibawanya untuk bekal kehidupan akhirat. Karena nanti ketika kita meninggal dunia, ya keluarga tidak ada yang mau ikut, harta tidak bisa dibawa. Yang dibawa adalah bekal amal yang kita lakukan selama ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in ahsantum falaha. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, kejelekan yang kita lakukan pun akan kembali kepada siapa yang melakukannya. Jadi ini menjadikan bahwa kita giat dalam beramal untuk bekal kita di hari kemudian. Lalu yang ketiga adalah 1/3 untuk ulat. Nah, subhanallah ya. Maka kita ketahui bahwa ketika akhir batas kehidupan kita, maka itulah bagaimana jasad kita berpisah dengan ruh kita, dengan nyawa kita, dan akhirnya dikubur, akhirnya membusuk, akhirnya hancur, dan menjadi bagian daripada ulat, cacing, atau kembali menjadi tanah. Ini sungguh nasihat yang mendalam, yang akhirnya kita tersadar bahwa tidak ada yang harus disombongkan, tidak ada yang harus dibangga-banggakan. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika misalkan hari ini sombong, sehingga hari ini cantik, sehingga hari ini ganteng, punya segalanya, nanti ketika sudah meninggal dunia tidak ada apa-apanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa adalah bekal iman, bekal takwa, bekal amal yang senantiasa menjadikan kebahagiaan ketika sudah menemuinya.
Masya Allah, ini sangat bagus sekali nasihat dari Luqman Hakim kepada anaknya. Dan termasuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita giat dalam beramal. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.